Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nani Ratnawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap kedua tahun 2020 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Nomor UKG saya adalah 2015 025 18 15 1. Untuk video pembelajaran yang telah saya buat, saya mengambil video ini pada tanggal 23 November tahun 2020. Demikian perkenalan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Tolong anak-anak jaga kondisi ya. Kalian sudah diberikan tubuh yang kuat, tubuh yang hebat ya, yang semangat ya. Kemudian untuk hari ini juga kalian agar dapat berpikir harus selalu sarapan ya, setiap paginya makan yang teratur ya. Jaga kondisi kesehatannya, cuci tangan yang teratur ya jika akan makan atau masuk ke dalam rumah. Selalu gunakan masker jika keluar. Untuk hari ini, Bu Guru sudah mengirimkan link absensi ya, Ilham. Sudah mengisi, Ilham? Ya? Belum. Oh, belum. Silahkan dicek, diisi dulu. Cek. Oke. Selanjutnya, kita sudah mengisi, kita nyanyikan lagu hari ini adalah lagu tentang sorak-sorak bergembira. Oke, kita nyanyikan dulu untuk lagu sorak-sorak bergembira. Hitungan ketiga ya, kita mulai ya. Baik, posisi duduk hikmat. Sikap sempurna. Nah, karena kita menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Oke, terima kasih. Bu Guru akan menyampaikan tujuan belajar hari ini, tolong diperhatikan. Di sini kita akan belajar tentang tema kelima. Ya, tema 5. Subtema ketiga, pembelajaran ketiga tentang bahasa Indonesia dan IPA. Kita akan mempelajari tentang IPA dan bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menggali informasi dari teks non-fiksi. Ya, dan yang IPA ada periskop yang merupakan atau yang menggunakan sifat-sifat dari cahaya. Nah, tujuan belajar hari ini ada 4. Ya. 1, melalui cerita yang disajikan dengan tayangan PowerPoint, siswa mampu memberikan informasi tentang hal-hal yang diketahui ya, dan yang sudah diketahui dari teks non-fiksi. 2, setelah diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan informasi yang ditulis melalui bahasa lisan dan tulisan. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan video pembuatan periskop sederhana, peserta didik atau siswa mampu menyimpulkan sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar.
Tujuan yang keempat adalah setelah mengamati tayangan video pembuatan periskop sederhana, peserta didik mampu membuat laporan ya, tentang sifat cahaya dengan rinci dan benar. Berikutnya, kita masuk ke bagian selanjutnya. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang masa Hindu, Buddha, ya, Islam, kemudian zaman penjajahan. Nah, tokoh-tokohnya masih ingat atau tidak? Siapa saja tokoh yang ada pada masa Hindu, Buddha, Islam, kemudian di masa penjajahan? Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Siapa? Purnawa. Raja Purnawarman. Raja Purnawarman. Betul. Siapa lagi yang masih kalian ingat? Siapa? Hasanuddin. Hasanuddin. Terus? Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Ya, betul. Siapa lagi? Dewi Sartika. Ya. Siapa lagi? Bung Karno. Bung Hatta. Masih banyak lagi ya. Pintar semua. Hebat. Ya, itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ada? Ada? 4. Ya, sifat cahaya ada 4. Apa saja? Merambat lurus. Ya, merambat lurus. Merambat lurus. Dipantulkan. Dibiaskan. Dapat dibiaskan. Apalagi? Dapat dibiaskan. Ya, tembus benda bening. Betul. Ya, itu sifat-sifat cahaya. Nah, dari sifat-sifat cahaya itu banyak alat-alat yang menggunakan pemanfaatan sifat-sifat cahaya. Nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Alat tulisnya sudah siap? Siap. Ya. Baik, kemudian jaringannya, apakah suaranya Bu Guru terdengar? Terdengar. Nah, bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menyemangati kalian pada pagi hari ini, kita yel-yel dulu ya. Yel-yel semangat ya kan? Biasa. Yuk. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Semangat. Dengarkan penjelasan, ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di tayangan PowerPoint ini. Oke. Tokoh masa Hindu, Buddha, Islam, dan penjajahan siapa saja? Yo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Balaputra Dewa. Terus? Purnawarman. Ya, Raja Purnawarman. Siapa lagi Ilham? Chandra? Siapa lagi? Hasanuddin. Bung Karno. Siapa? Bung Karno. Siapa lagi? Bung Hatta. Dewi Sartika. Ya, betul. Ya, ada Balaputra Dewa. Balaputra Dewa di masa kerajaan Buddha. Balaputra Dewa pada masa kerajaan apa? Buddha. Ya, kalau Purnawarman kerajaan Hindu. Hindu, betul. Hasanuddin di Ponegoro ya. Hasanuddin ini di kerajaan Islam. Kemudian di masa penjajahan ada siapa? Masa penjajahan? Bung Karno. Ya, Bung Karno. Bung Hatta ya. Dan sebagainya. Oke. Udah pintar ya. Nah, silakan kalian buat
pada hari ini tadi kan sudah mengenal tokoh-tokoh untuk kerajaan masa Hindu, Buddha, Islam, ya, masa penjajahan. Tolong kalian buat urutan, ya, buat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan tokoh-tokoh Hindu, Buddha, Islam atau penjajahannya itu seperti apa? Kalian tuliskan, Bu Guru berikan waktu untuk diskusi ya. Silahkan kalian tulis, boleh melalui diskusi di WA grup. Ya, Bu Guru berikan waktu. Nah, tahunnya nanti jangan lupa ditulis. Ya, di situ contohnya siapa? Masa itu. Nah, masa Islam itu siapa? Masa penjajahan siapa? Ya, silakan nanti ditulis ya. Hasanuddin. Oke. Di masa Buddha, siapa contohnya? Raja Bala Putra Dewa. Oh, Raja Bala Putra Dewa. Tahun berapa Raja Bala Putra Dewa di masa Buddha itu? Ya, kalau masa Hindu Raja Punakan tahun 395 Masehi. Kalau masa Buddha berapa? 150 Masehi ya. Oke, betul. Bagaimana sikap kepahlawanan Raja Bala Putra Dewa? Membangun ekonomi Sriwijaya. Membangun armada laut yang kuat. Nah, membangun armada lautnya yang luas. Ya. Oke. Kemudian di masa Islam contohnya siapa? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Tahun berapa? 1653 Masehi. Ya. Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 Masehi. Hebat ya. Bagaimana sikap kepahlawanannya? Ayo, sikap kepahlawanan dari Berani melawan penjajah, bijaksana. penjajah. Terus, lagi yang kalian temukan? Bijaksana. Bijaksana. Ada lagi? Ya, berani melawan penjajah, bijaksana ya. Kemudian di masa penjajahan, siapa contohnya? Bung Karno. Hatta. Hatta. Oke, tahun berapa? Tahun 1945 Masehi. 1945 Masehi. Ya. Terus bagaimana sikap kepahlawanan mereka? Berani melawan penjajah. Melawan penjajah. Bijaksana. Rela berkorban. Korban. Boleh. Bijaksana juga ya mereka ya. Oke. Jadi anak-anak sudah pintar untuk membuat urutan lini masa dan sikap kepahlawanan tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, next kita lanjut. Dari tokoh-tokoh tersebut, adakah persamaan dan perbedaannya dari sikap kepahlawanan yang mereka tunjukkan? Ayo coba, bisa kalian temukan persamaan dan perbedaannya? Berkorban. Ya, persamaan-nya? Berani. Ya, persamaan. Membela kebenaran. Pantang menyerah, berani kesatria. Satria, ada lagi? Membela sifat kedaerahan. Bersifat kedaerahan.
Kalau kedaerahan persamaan atau perbedaan ya? Perbedaan. Perbedaan ya. Apalagi perbedaan yang bisa kamu temukan? Tadi persamaannya sudah ya. Nah, Berbuat persamaannya nah, ada rela berkorban, berani, betul semua. Kesatria betul. berbeda muka. Pantang menyerah betul. Ya. Kemudian ada lagi membela kebenaran, betul ya. Nah, perbedaannya selain berbeda masa apalagi ya? Bersifat kedaerahan. Ya, perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Sudah pintar semua ya, anak-anak. Hebat semua. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui persamaan dan perbedaan dari sikap kepahlawanan. Ya, yang tokoh-tokoh masa Hindu, Buddha, Islam, dan penjajahan. Bu Guru sudah memberikan link LKPD di WhatsApp group. Oke? Ya, di WhatsApp group ya. Ya, silahkan kalian kerjakan, Bu Guru berikan waktu sebentar. Oke. Sudah ya, selesai ya? Baik, silahkan yang kalian temukan ya. Sikap apa yang kalian ketahui dan belum diketahui dari penjaga perlintasan pintu kereta? Ya, yang tadi sudah kalian diskusikan, sudah ditulis. Tolong dibacakan. Yang sudah diketahui informasinya apa? Dari seorang penjaga kereta. Informasinya adalah? Sabar, Ya, bertanggung jawab, bertanggung jawab, rela berkorban, menjaga pintu kereta api. ya betul. Kemudian untuk yang ingin kalian ketahui informasi apa tentang seorang penjaga rel kereta api? Usaha menyelamatkan orang-orang yang lewat pintu perlintasan kereta api. Baik, usaha yang mereka lakukan ya, bagaimana mereka menyelamatkan. Berarti kalian ingin mengetahui informasi yang baru ya. Baik, jadi ada usaha menyelamatkan orang-orang yang lewat pintu perlintasan kereta api. Tuh. Next, kalau sudah kita lanjutkan untuk membaca teks non-fiksi. Silahkan dibaca Putri. Pahlawan tanpa tanda jasa. Paragraf pertama Putri, dibaca. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu perlintasan kereta api pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Ya, itu adalah teks non-fiksi ya, di mana teks non-fiksi adalah teks yang berupa kenyataan. Kenyataan ya. Jadi teks non-fiksi itu teks yang berupa kenyataan. Nah, di sini kalian sudah mendapati judulnya apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Pintar. Pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa tokohnya? Gimin. Pintar. Nah, kita lanjutkan. Setelah kalian membaca teks non-fiksi ini, silahkan kalian tulis informasi yang ada ya dari bacaan tadi ya, silahkan ditulis. Bu Guru berikan waktu, nanti silahkan kalian presentasikan, kalian temukan dulu informasi apa toh yang ada di dalam teks non-fiksi tersebut ya. Bu Guru berikan waktu, silahkan. Oke, selesai. Informasi apa yang sudah kalian temukan? Ayo.
Gimin tadi? Tugas penjaga kereta api. Ya, Gimin bertugas sebagai petugas di pintu perlintasan kereta api. Ya, Putra, apa yang kamu temukan, Putra? Apalagi? Banyak orang yang tidak peduli pekerjaan Gimin. Ya, banyak orang yang tidak mempedulikan pekerjaan Gimin. Betul. Ada lagi informasi yang lain tentang penjaga pintu perlintasan tadi yang kalian temukan? Jika tidak ada Gimin, lalu lintas akan kacau. Ya, betul. Jika tidak ada Gimin, pasti lalu lintasnya akan kacau. Ayo, apalagi? Sikap pahlawan Gimin adalah rela berkorban, ikhlas, pantang menyerah, bekerja sungguh-sungguh. Oke, jadi Gimin mempunyai sikap kepahlawanan tadi ya. Sikap kepahlawanannya adalah tadi ada rela berkorban, betul ya. Jadi kita lihat sikap kepahlawanannya. Sikap kepahlawanannya ada rela berkorban, ikhlas, pantang menyerah ya, bekerja sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Setelah kalian menemukan informasi tersebut ya, di teks non-fiksi itu adalah sikap-sikap kepahlawanan, keteladanan yang harus kalian ikuti ya. Nah, sikap kepahlawanan tersebut juga bisa ditemukan dalam berbagai pekerjaan. Ya, salah satunya apa contohnya? Orang-orang yang bekerja di dalam laut. Ya, misalkan bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia ya agar tetap terjaga dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kapal selam itu dilengkapi dengan jendela-jendela. Namanya apa jendelanya? Periskop. Ya, jendela kapal selam disebut dengan periskop. Periskop ini menggunakan salah satu sifat cahaya. Perhatikan. Nah, perhatikan video tentang materi cahaya. Terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Bu Guru di sini pada hari ini. Semoga yang harus kalian baca dulu. Terdengar? Ada Bu Guru berikan untuk gambarnya, kalian bisa mengamati ya. Itu ada gelas, kemudian diberi senter. Ternyata senter itu cahayanya menembus ke dalam gelas, bayangannya terlihat. Kemudian yang kedua adalah sifat cahaya merambat lurus. Nah, itu ada lilin. Next ya. Setelah kalian menyimak untuk video materi tentang sifat cahaya, ya ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya ya. Kita masuk ke video berikutnya. Perhatikan. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar untuk Silakan membuat periskop sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, periskop ini biasa dipakai di dalam kapal selam dan juga tank. Untuk prinsip kerjanya nanti kita jelaskan di video ini ya, tetapi sebelumnya kita belajar dulu untuk cara pembuatannya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Di sini yang kita butuhkan yaitu kardus dengan tinggi kira-kira 30 sampai 50 cm. Kemudian lebarnya di sini aku memakai 5 cm ya teman-teman. Dan yang kita butuhkan lagi yaitu 2 buah cermin datar. Pertama, kita buat lubang dulu di salah satu sisi kardus ya teman-teman. Untuk besarnya, kalian menyesuaikan besar kardus. Yang kita lubangi 2 saja ya teman-teman, jangan semuanya. Lem tembak agar lebih cepat kering. Jika tidak ada, kalian bisa memakai lem biasa atau bisa juga lakban atau selotip. Nah, setelah anak-anak mengamati video tentang pembuatan periskop, ya, jawab 4 pertanyaan itu di link LKPD. Silahkan, Bu Guru berikan waktu. Sudah selesai ya?
Baik, yang pertama, apa yang dapat kamu temukan dalam percobaan periskop tadi? Ayo. Periskop. Ya, periskop dengan Kardus. kardus dan Cermin datar. cermin datar. Ya. Cahaya bisa masuk ke periskop. Ya. Terus, percobaan tersebut tentang pembuatan periskop sederhana dengan cermin Datar. datar. Ya. Bagaimana bayangan yang dihasilkan? Bayangannya nyata. Kita Sesuai benda. sesuai dengan bendanya ya. Betul. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari percobaan tadi, dari tayangan percobaan tadi? Percobaan sederhana dengan periskop Dengan periskop dan datar. ya, menggunakan cermin datar, terus Sifat cahaya dapat dipantulkan. betul. Di mana kalian dapat menemui ya dalam kehidupan sehari-hari prinsip kerja periskop ini? Ayo, di mana bisa kalian temukan? Kapal selam, Kapal selam, betul. Apalagi? mobil tank, Nah, mobil tank, betul ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kalian menyimak tayangan video itu, tolong kalian buat laporan percobaan periskop berdasarkan tayangan dan penjelasan sebelumnya. Ya, nanti kalian kirim ke WA ya, video pendek. Ditulis laporannya, dibacakan. Nama percobaan menunjukkan fungsi periskop, menunjukkan kerja periskop. Tujuan percobaan mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya, memahami sifat cahaya alat-alat, kardus bekas, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, lem atau selotip, busur derajat atau gunting. Langkah kerja cahaya yang dipantulkan objek masuk pada cermin yang pertama, kemudian dipantulkan tegak lurus mau menuju cermin yang kedua. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat, cahaya yang memantulkan dari objek cermin pada bagian atas periskop. Karena sudut cermin ini, maka cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop. Maka di cermin akan terlihat bayangan objek yang ada di balik penghalang. Percobaan membuat periskop sederhana menggunakan kardus dan cermin datar. Tujuan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Alat-alat: kardus 2, gunting 3, selotip atau lem 4, cermin datar 2 buah. Langkah kerja: menyiapkan kardus yang sudah dipotong menjadi 4 bagian dengan panjang 30 sampai 50 cm, lebar 5 cm. Nomor 2, siapkan 2 buah cermin. Nomor 3, lubangi 2 buah kardus pada bagian satu sisi. Buat kotak dengan menempelkan kardus. 5. Kemudian pasangkan cermin sejajar dengan lubang dengan kemiringan cermin
masing-masing 45 cm 45 derajat. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan, bayangan cahaya dapat dipantulkan dari cermin bagian atas ke cermin bagian bawah. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, cara membuat periskop sederhana. 2. Tujuan percobaan, menunjukkan fungsi periskop, menunjukkan cara kerja periskop. 3. Alat-alat. Pertama, kardus. Kedua, gunting. Ketiga, lem atau selotip. Keempat, cermin datar atau bekas bedak. Persegi 2 buah. 5. Penggaris. 6. Pulpen. 7. Kantung plastik. 4. Langkah kerja. Persiapan alat dan bahan. Ukur tinggi 30 cm, panjang dan lebarnya kardus disesuaikan dengan ukuran cermin. Kemudian gambar pada kardus sesuai dengan ukuran. Setelah dipotong kardus sesuai ukuran, beri lubang pada masing-masing depan yang akan dipasangkan cermin. Pasang cermin sesuai kemiringan garis diagonal pada bagian atas dan bawah secara berhadapan. Periskop siap digunakan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat, cahaya yang memantul dari objek cermin pada bagian alat periskop karena sudut cermin ini, maka cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop, maka di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek yang ada di balik penghalang. Silahkan anak-anak nanti terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Misalkan kalian dalam keramaian, kerumunan orang tidak terlihat, ya, mencari orang, bisa membuat periskop sederhana ya. Sebelum kalian mengerjakan evaluasi pada hari ini, kesimpulan apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Menggali informasi tentang cerita non-fiksi. Nah, betul. Kemudian, apa kesimpulan yang kedua? Percobaan pembuatan periskop. Ya, percobaan periskop Sederhana. Sederhana menggunakan Kardus sifat cahaya. Ya, menggunakan cahaya. Betul. Nah, setelah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, silakan anak-anak kerjakan evaluasi di link yang Bu Guru kirim di WhatsApp grup. Silakan Bu Guru tunggu 10 menit. Sudah selesai ya? Baik, kalau sudah selesai, nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Adakah anak-anak yang merasa kesulitan pada hari ini? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kurang jelas nanti di WhatsApp grup. Paham ya? Bisa ditanyakan jika tidak ada. Oke, selanjutnya anak-anak tadi sudah belajar tentang ada periskop yang membuktikan sifat-sifat cahaya, ada menggali informasi. Setelah ini kita menyanyi lagu daerah ya, agar kita lebih mencintai untuk kebudayaan daerah kita. Yuk kita nyanyikan Padang Bulan ya. 1, 2, 3. Yo pro konco dolanan ning jopo Padang bulan kaya reno bulan awe awe
jopo turu sore ya. Hebat ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat anak-anak yang belum bisa menjawab hari ini. Ya, Bu Guru sampaikan untuk terus semangat belajar. Bagi yang sudah, Bu Guru berikan 2 jempol kepada kalian ya. Sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Hebat ya. Anak-anak hebat, anak-anak yang semangat untuk belajar, meraih cita-cita ke depan ya. Baik, sampai sini. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi ya, untuk tugas berikutnya, kalian silahkan membaca tema 5, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Ya, silakan kalian baca untuk materi sebelum kita ada pertemuan esok hari ya. Silakan untuk tugas-tugas yang belum dilengkapi segera, Bu Guru tunggu. Sampai sini ya, juga harus bersyukur sudah diberikan mata agar bisa melihat ya dari sifat-sifat cahaya. Paham ya? Jadi sifat-sifat cahaya itu anak-anak bisa melihat. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, sampai sini kita berdoa dulu. Ya, kita posisi yang baik, kita berdoa. Ya, di tempat duduk siap gerak. Silakan berdoa mulai. Selesai. Baik, sampai sini jika ada yang kurang jelas silahkan nanti Japri, Bu Guru tunggu tugas-tugasnya. Ya, baik, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Sampai ketemu esok hari. Ya, Bu Guru izin live dulu ya. Terima kasih semua.